Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Pada hari ini kita mulai pelajaran agama dengan bab pertama, yaitu orang beriman menanggapi karya keselamatan Allah. Nah, hari ini kita mengambil tema Allah adalah sumber keselamatan yang sejati. Maka sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Kita siapkan hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan kehidupan kepada kami. Engkau telah membimbing dan menjaga hidup kami. Berkatilah agar melalui proses pembelajaran ini, kami makin menyadari betapa besar kasih-Mu, sehingga kami senantiasa dapat bersyukur dan memuji nama-Mu. Dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, Bapak Guru ulangi bahwa hari ini kita mengambil tema pada bab pertama, yaitu Allah adalah sumber keselamatan yang sejati. Keselamatan menjadi dambaan setiap hidup orang ya. Selamat itu apa? Selamat berarti kita terhindar dari bahaya, dari malapetaka, dari bencana, tidak kurang suatu apapun, tidak mendapat gangguan, kerusakan dan sebagainya. Maka dengan berbagai macam cara, setiap orang akan berusaha untuk memperoleh keselamatan dalam hidupnya. Nah, setiap manusia selalu ingin memperoleh keselamatan dalam hidupnya dari berbagai macam ancaman. Tetapi manusia berusaha untuk memperoleh keselamatan itu dengan berbagai macam cara. Ada banyak cara manusia mencari keselamatan itu. Ada yang menyandarkan keselamatannya hidupnya pada benda-benda, kekayaan, mobil, rumah, tabungan yang banyak, dan lain sebagainya. Ada juga sebagian orang beranggapan bahwa kekayaan yang dimiliki atau yang kita miliki, barang-barang duniawi ini dapat memberikan jaminan keselamatan dalam hidupnya. Apakah benar semua itu dapat diandalkan sebagai sumber keselamatan sejati dalam hidup manusia? Apa benar ya anak-anak ya? Ternyata bagi orang beriman, Allah adalah sumber keselamatan yang pertama dan utama. Nah, jadi Bapak Guru ulangi, bagi orang beriman, bagi kita orang beriman, Allah adalah sumber keselamatan yang pertama dan utama. Dengan berbagai macam cara, keselamatan Allah itu menyatakan kepada manusia melalui dulu para nabi. Jadi Allah telah menyatakan keselamatan itu, karya keselamatannya itu kepada kita semua melalui para nabi. Manusia berusaha menanggapi karya keselamatan Allah itu, yaitu dengan apa? Kita percaya pada Kristus. Kita beragama. Namun beragama saja belum cukup, tetapi harus disertai dengan sikap penyerahan diri secara total pada kehendak Allah dan kehendak Dia yang menyelamatkan. Adik-adik atau anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tadi Pak Guru sudah menjelaskan bahwa bagi orang beriman Allah adalah sumber keselamatan yang pertama dan utama. Dan hari ini kita akan belajar juga dari Kisah Para Rasul dari Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul bab 17 ayat 16 sampai 34. Kisah Para Rasul bab 17 ayat 16 sampai 34, yaitu Paulus di Athena. Kita bisa belajar dari bacaan ini apa yang mereka lakukan dahulu untuk mencari keselamatan. Di dalam Kisah Para Rasul itu, Paulus berada di Athena
sangat sedih bahwa di kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat dia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah yang dijumpainya di situ. Jadi Paulus di situ memberikan pengajaran bahwa keselamatan hanya pada Allah saja, bukan dengan menyembah berhala, dengan menyembah dewa-dewa. Karena pada waktu itu di Athena orang-orang pada menyembah kepada dewa-dewa. Tetapi di situ pada orang-orang Athena ada ditulis di mezbah-mezbah mereka, di kuil-kuil mereka, kepada Allah yang tidak dikenal. Ada tulisan itu mereka. Nah, Paulus mewartakan itu, yaitu Allah yang tidak dikenal itu. Yaitu siapakah itu? Yaitu Allah yang memberikan kehidupan, yang memberikan segala macam kepada manusia. Yaitu dengan mengutus putranya Yesus Kristus ke dunia ini. Jadi pada waktu itu di Athena orang-orang menyembah para dewa-dewa, dan Paulus mengajak mereka untuk menyembah hanya pada Allah saja, mencari keselamatan hanya pada Allah saja. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Kristus, setelah kita mendengarkan tadi, ada rangkuman sedikit yang dapat kita petik dari pelajaran kita hari ini, yaitu keselamatan bisa diperoleh dari mana saja dan dengan cara apa saja. Tetapi keselamatan yang paling sempurna hanya diperoleh dari Allah saja. Orang beriman percaya bahwa keselamatan yang didasarkan dari kekuatan lain yang bersifat semu, tadi ada kekayaan, ada kekayaan dan lain sebagainya, ada dewa-dewa, itu tidak sempurna. Allah lah yang punya kuasa atas hidup dan mati dan tidak pernah bisa diintervensi oleh manusia. Maka bagi orang beriman, sumber keselamatan sejati adalah hanya Allah saja. Dialah Alfa dan Omega, atau awal dan akhir. Allah adalah asal hidup manusia dan sekaligus tujuan maupun akhir perjalanan hidup mereka. Nah, Allah mengutus putranya, anak tunggalnya, Tuhan kita Yesus Kristus, yang masuk dalam dimensi ruang dan waktu dalam kehidupan manusia dan menyelamatkan dari kuasa dosa dan maut. Ia rela menanggung sengsara, penderitaan, mengorbankan dirinya dengan wafat disalib demi menyelamatkan dosa-dosa manusia. Nah, dalam hidup kita sehari-hari, kita juga dapat merasakan tanda-tanda kehadiran Allah. Yang menyelamatkan itu melalui kehadiran orang tua, melalui guru, saudara, teman, sahabat, dan sesama yang kita jumpai di sekitar kita sehari-hari. Nah, menyadari akan begitu besar kasih setia Allah dalam upaya menyelamatkan manusia, maka manusia atau kita ya anak-anak dituntut untuk menanggapinya dengan apa? Yaitu dengan menyerahkan diri secara total pada kehendak Allah. Nah, dalam hidup sehari-hari kita dapat menanggapi kasih Allah yang menyelamatkan, yaitu dengan apa? Dengan berdoa, dengan penuh iman, mengikuti misa atau ekaristi, dan berbagi kasih kepada sesama yang kita jumpai, siapapun tanpa pandang bulu, agamanya dan lain sebagainya, suku. Jadi kita tidak memandang-pandang bulu. Nah, itu anak-anak yang terkasih pelajaran kita pada hari ini, dan nanti Pak Guru akan memberikan tugas dikerjakan, dan marilah kita akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau adalah sumber kehidupan kami. Engkau adalah pusat hidup kami, dan Engkau adalah tujuan hidup kami. Tidak ada kekuatan lain selain yang berasal dari-Mu. Buat kami selalu hidup seturut dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat mengerjakan anak-anak, nanti dikirim di grup ini. Terima kasih.